Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fafrul Rozi Sitinja, dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dalam pembuatan makalah yang berjudul Keberagaman Bahasa dan Budaya sebagai Kekayaan Bangsa Indonesia. Pendahuluan. Keberagaman bangsa Indonesia merupakan given atau pemberian anugerah Tuhan dan merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang tidak memiliki oleh banyak negara di dunia. Keberagaman tersebut dapat disebabkan oleh faktor geografis dan adanya perkembangan 97 bahasa yang berbeda-beda pada setiap kelompok masyarakat. Perbedaan yang ditimbulkan oleh faktor geografis, misalnya bahasa dan budaya masyarakat yang hidup di daerah pantai, sangat berbeda dengan bahasa dan budaya masyarakat yang hidup di daerah pegunungan. Keberagaman bahasa tak dapat dipisahkan dari budaya karena bahasa itu adalah bagian dari budaya. Kontribusi bahasa sangat besar dalam mewarnai budaya sehingga bahasa itu berfungsi sebagai pengungkap, pembentuk, dan penanda realitas budaya penuturnya. Langsung saja, B. Hakikat keberagaman bahasa dan budaya. Keberagaman dapat didefinisikan sebagai atribut apapun yang relevan dengan individu yang menciptakan atau memperkuat persepsi bahwa satu individu berbeda dari 98 individu lainnya. Keberagaman bahasa dan budaya itu terjadi secara alamiah, artinya kebebasan dan faktor alam sangat berperan. Misalnya, dalam mengungkapkan bunyi ayam berkokok, Mulyana memberikan contoh beberapa bahasa daerah yang mengekspresikan bunyi ayam jago berkokok. Antara lain Sunda, kongkorongok; Indonesia, kukuruyuk; Jepang, koke-koke; Korea, kokyo, dan lain sebagainya. Hakikat berikutnya dari keberagaman itu adalah strata sosial. Masyarakat yang memiliki strata sosial yang kompleks akan memiliki bahasa yang lebih bervariasi daripada masyarakat yang memiliki strata sosial sederhana. Ada pula keberagaman bahasa dipengaruhi oleh sistem religi yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Masyarakat penganut Muslim banyak menggunakan kosakata yang berasal dari bahasa Arab, karena ajaran Islam disampaikan dan berkembang pertama kali di tanah Arab. C. Pemikiran tentang keberagaman bahasa dan budaya. Yang C yaitu pemikiran tentang keberagaman bahasa dan budaya. Menurut Boas, dalam Duranti 1997, antropologi bahasa secara holistik terdiri dari 4 bidang, yaitu fisik, linguistik, kebudayaan, dan arkeologi. Secara fisik, manusia tumbuh dan berkembang dengan cara beradaptasi dengan lingkungan di mana dia berada. Misalnya, orang yang tinggal di pesisir pantai atau tempat panas kurang tahan di tempat yang dingin atau pegunungan, begitu juga sebaliknya. Hal ini secara linguistik akan membedakan cara pengucapan kata pada orang yang tinggal di kedua daerah itu. Kemudian pemikiran Boas lainnya yaitu relativitas budaya atau cultural relativism, yang merupakan cara pandang terhadap sebuah kebudayaan dari sudut pandang budaya itu sendiri. Kemudian selanjutnya pemikiran Boas diturunkan kepada murid-muridnya yaitu Edward Sapir pada tahun 1884 sampai dengan 1939. Sapir menyatakan bahwa setiap bahasa merupakan suatu sistem yang sempurna dan menyeluruh yang dapat dimengerti dengan menggunakan kebudayaan dari bahasa tersebut. Tidak ada suatu kelompok masyarakat tanpa mempunyai bahasa dan budaya merupakan simbol antar individu dan masyarakat. Keberhubungan antara bahasa, masyarakat, dan kebudayaan terjadi secara berlapis, rumit, dan alami. Manusia dan kebudayaan adalah pasangan yang tidak terpisahkan. White menyatakan bahwa tidak ada budaya tanpa manusia dan tidak ada manusia atau lazimnya tanpa budaya. Keberhubungan antara bahasa dan budaya yang begitu erat terjadi pada tataran lahiriah dan batiniah dalam kehidupan manusia, termasuk dalam pengelolaan dan pembelajaran bahasa. Keberagaman masyarakat. Sebagai sebuah sistem linguistik, dalam bahasa akan ditemukan banyak perbedaan penggunaannya yang menyebabkan variasi dalam penggunaannya. Dalam hal ini akan menjelaskan perbedaan tersebut berdasarkan sosiolinguistik, waktu, tempat, keberlanjutan, pemakaian kosakata, bahasa tabu, elipsis, idiom, dan struktur bahasa. Perbedaan tersebut terjadi karena yang pertama, pengucapan yang berbeda yang digunakan oleh setiap individu.
Perbedaan yang kedua yaitu situasi yang mengacu pada variasi dari segi keformalan, yaitu ragam beku, ragam resmi, ragam usaha, ragam santai, dan ragam akrab. Kemudian perbedaan ketiga yaitu lokasi, misalnya bahasa Indonesia di Jakarta diwarnai dengan bahasa Betawi, sedangkan bahasa Indonesia di Palembang bercampur dengan dialek Palembang, dan di Medan dipakai bersama dengan bahasa Melayu Delhi. Kemudian perbedaan yang keempat adalah penggunaan kosakata yang berbeda pada maksud yang sama atau makna sama, pengungkapannya yang berbeda. Ini biasanya digunakan dalam ragam lisan. Contohnya untuk menyatakan perbandingan paling di Medan digunakan kali. Misalnya sombong kali, enak kali. Di Palembang kali diganti menjadi nian, dan di Jakarta kali diganti menjadi amat. Kemudian keberagaman bahasa dan budaya itu kekayaan bangsa. Keberagaman bahasa dan budaya Indonesia merupakan kekayaan yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki keunikan di antara banyak bangsa di dunia. Keunikan ragam bahasa dan budaya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia merupakan harta warisan yang tak ternilai harganya dan sangat mendesak untuk terus dilestarikan. Bahasa tidak dapat dipisahkan dari budaya dan menjadi wadah pengungkapan budaya yang mengikat manusia satu dengan lainnya. Peranan bahasa pada era globalisasi saat ini sangat penting, karena dalam praktik komunikasi yang terjadi, masyarakat menggunakan bahasa dalam membangun kebudayaannya. Karena keberagaman bahasa dan budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia, maka perlu diperkenalkan kepada dunia melalui pentas-pentas dunia maupun nasional yang diharapkan dapat mendatangkan devisa sebagai pendapatan negara. Kesimpulan, pada hakikatnya, keberagaman sebagai atribut yang relevan dengan individu yang menciptakan atau memperkuat persepsi bahwa satu individu berbeda dari individu lainnya. Keberagaman bahasa dan budaya merupakan suatu given atau pemberian dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh banyak negara di dunia. Untuk menjaga kesatuan di tengah keberagaman bahasa dan budaya diperlukan alat pemersatu yaitu bahasa Indonesia untuk menjaga keharmonisan dalam interaksi antara anak bangsa. Sebagai salah satu kekayaan bangsa, keberagaman bahasa dan budaya dapat dijadikan salah satu pendapatan negara untuk mendatangkan devisa melalui kegiatan pentas seni, baik nasional maupun internasional. Mungkin sampai sinilah hasil dari penelitian makalah saya, tugas akhir semester ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.